Selamat berjumpa pada seri pembelajaran elektrodinamika. Saya Heri Purwanto. Pada kesempatan ini menguraikan medan potensial yang ditimbulkan oleh partikel bermuatan yang bergerak yang dikenal dengan persamaan Lennard-Wieser. Pada fisika dasar kita telah mengenal hukum Coulomb, di mana apabila pada suatu ruangan terdapat muatan, maka muatan tersebut akan menimbulkan medan listrik di sekelilingnya, sehingga apabila terdapat partikel yang lain di sekitarnya, maka akan terjadi interaksi. Apabila muatan tersebut bergerak, maka akan menimbulkan medan magnet, sehingga apabila terdapat magnet lain di sekitarnya, maka akan terjadi juga interaksi. Nah, bagaimana fenomena ini dijelaskan secara elektrodinamika? Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan garis ini menggambarkan lintasan partikel yang bergerak, maka sepanjang lintasan ini muatan tersebut memancarkan medan ke segala arah. Diperlukan waktu bagi medan ini untuk merambat sampai ke tempat tertentu di sekelilingnya. Tempat yang berbeda akan membutuhkan waktu yang berbeda pula, bergantung kepada jaraknya. Medan yang dipancarkan oleh muatan Q ketika berada pada posisi WTR ini misalnya, medan yang dipancarkan pada saat TR diterima di titik P ini pada saat T. Pada saat ini muatan sudah berpindah pada posisi WT. Jeda waktu antara medan dipancarkan sampai pada titik P ini adalah delta T sama dengan T min TR. Jika posisi titik P relatif terhadap posisi muatan saat memancarkan medan adalah R ini, untuk sampai ke titik P ini, medan yang dipancarkan menempuh jarak R sama dengan C T min TR, yang mana C ini adalah kecepatan cahaya. Dengan demikian didapatkan TR seperti berikut, yaitu retarded time atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan waktu tanggap atau waktu terdahulu. Perumusan potensial skalar dan potensial vektor secara umum dapat dituliskan seperti berikut. Yang mana di sini R aksen ini adalah posisi veto aksen, yaitu posisi muatan ini pada saat TR, dan VTR di sini adalah kecepatan muatan pada saat TR. Untuk muatan yang berupa sebuah partikel, maka R aksen sama dengan WTR. Sehingga dalam pengintegralan R ini, nilainya sudah tertentu dan dapat dikeluarkan dari integral. Dengan demikian, untuk kasus sebuah partikel bermuatan yang bergerak, potensial tersebut dapat dinyatakan dengan perumusan ini. Untuk sistem muatan yang statis, yaitu muatan yang diam, integral pada rumus potensial ini adalah muatan Q dan arus listrik I yang nilainya 0, karena V sama dengan 0. Maka sekarang bagaimana untuk muatan yang bergerak? Walaupun kecil, bahkan dapat dipandang sebagai sebuah titik, partikel bermuatan tetap menempati suatu ruang. Kita tahu di dalam teori relativitas bahwa ukuran sebuah benda akan berbeda ketika diukur oleh pengamat yang berbeda. Volume partikel yang bergerak terhadap volume partikel yang diam berbeda dengan faktor seperti berikut. Muatan partikel yang bergerak tersebut dinyatakan seperti berikut. Perumusan ini merupakan konsekuensi dari transformasi Lorentz dalam teori relativitas untuk volume benda yang bergerak. Secara geometri, perumusan ini dapat dibuktikan seperti berikut. Ilustrasi ini sekedar mengingatkan bagaimana transformasi Lorentz dijabarkan. Panjang rangkaian kereta ini dilihat oleh orang yang diam terhadap
kereta adalah selisih jarak yang ditempuh oleh cahaya yang dipancarkan oleh bagian belakang, yaitu S1 ini, dengan bagian depan. Panjang kereta tersebut adalah L, di mana L sama dengan S1 min S2. Bagaimana kalau kereta ini bergerak mendekati pengamat? Cahaya yang dipancarkan oleh bagian belakang dan bagian depan harus diterima oleh pengamat ini secara simultan. Ini artinya ketika cahaya dari bagian belakang ini telah menempuh jarak L aksen, cahaya pada bagian depan ini baru dipancarkan. Waktu yang diperlukan oleh cahaya dari bagian belakang sampai pada bagian depan kereta ini adalah sama dengan waktu yang diperlukan oleh kereta ini untuk berjalan menempuh jarak L aksen dikurangi L, yaitu panjang kereta sesungguhnya. Atau L aksen dapat dinyatakan dengan samaan seperti ini. Menurut pengamat, L aksen inilah panjang kereta yang sedang bergerak menuju kepadanya. Ternyata kereta di sini menjadi lebih panjang. Jika kereta bergerak menjauhi pengamat, maka V ini menjadi negatif sehingga L aksen ini menjadi lebih pendek. Secara umum dilihat oleh pengamat pada posisi yang membentuk sudut θ terhadap arah kereta, waktu yang ditempuh oleh cahaya dari bagian belakang untuk mencapai jarak L aksen kosinus θ sama dengan waktu yang diperlukan oleh kereta untuk menempuh jarak L aksen min L. Dari persamaan ini didapatkan L aksen seperti berikut. Yang mana di sini V kosinus θ dinyatakan sebagai R1 dot V. Dan R1 ini merupakan arah menuju pengamat yang membentuk sudut θ terhadap V ini. Panjang benda yang sejajar dengan arah gerak mengalami kontraksi. Dan seperti kita ketahui dari teori relativitas, bahwa komponen panjang benda yang tegak lurus arah gerak tidak mengalami kontraksi, sehingga jika kita memiliki kubus yang bergerak dengan kecepatan V misalnya, maka volume ini mengalami kontraksi seperti berikut. Inilah kontraksi volume yang kita terapkan pada partikel bermuatan. Kita telah dapatkan di sini bahwa muatan partikel yang bergerak mengalami transformasi. Ini karena sekecil apapun partikel tersebut tetap memiliki volume walaupun nilainya mendekati 0. Sehingga ketika kita mengintegralkan muatan partikel terhadap ruang, kontraksi volume mempengaruhi muatan tersebut. Jika integral muatan ini disubstitusikan ke potensial skalar, maka persamaan tersebut menjadi seperti ini. Dalam hal ini, R ini telah dimasukkan ke dalam kurung, dan C di bawah ini dikeluarkan. Demikian juga untuk potensial vektor didapatkan perumusan seperti berikut, yang mana di sini C kuadrat sama dengan 1/mu0 epsilon 0. Dua persamaan ini dikenal dengan persamaan Linnet-Wishart. Coba bandingkan ini dengan muatan statis. Jadi kalau muatannya statis berarti ini V-nya adalah 0. Di sini potensial skalarnya adalah 4pi epsilon 0 Q per R yang kita kenal dengan potensial Coulomb. Sedangkan potensial vektornya di sini adalah 0 karena V-nya ini adalah 0. Demikian uraian tentang persamaan Linnet-Wishart. Saya Heri Purwanto. Selamat belajar, merdeka belajar.